Dia bisa pakai topi? Coba pakai topi sekali. Pakai topi ya, bagus. Alhamdulillah, pagi ini 1 Januari 2022, insya Allah mau ke Permandian Torobulu sekaligus melihat perubahan yang terjadi di Torobulu yang dikelola oleh BUMDes Desa Torobulu. Insya Allah nanti di sana kita lihat apa yang terjadi. Glora Beach yang merupakan ikon tempat rekreasi Kecamatan Laya. Luar biasa. Di awal tahun tanggal 1 Januari 2022 menggemparkan Dadio Tono Leo Berekreasi meluangkan waktunya untuk datang bersenang-senang berbahagia di Pantai Glora Beach Torobulu. Oke, yes.
Alhamdulillah Molulo itu pertama menyehatkan tubuh, yang kedua melestarikan budaya. Jadi budaya itu insya Allah paralel dengan kehidupan sosial kita. Artinya kalau kita melestarikan budaya, kehidupan sosial kemasyarakatan kita juga bagus, karena filosofi dari Molulo itu berangkulan tangan, artinya membangun hubungan silaturahmi. Oleh karena itu jangan dibenturkan budaya dengan tradisi-tradisi lainnya, sehingga budaya ini tetap akan terjaga kalau kita yang menjaganya. Oke. Kalau kita berangkul lantangan begini dengan cewek, baru itu, kita kasih kode-kode begini, enggak apa-apa juga? Enggak apa-apa. Itu bagian dari upah-upahnya. Sejak kapan ini Pak Desa dibuat wisata Gelora Beach? Ya, kalau untuk pantainya Pak sudah lama, tapi di 1 tahun terakhir ini masa pandemi kami fokus membersihkan, dan alhamdulillah setelah masa pandemi ini kami sudah mulai manfaatkan mulai hari ini ramainya. Sejak kapan jadi kepala desa? Saya jadi kepala desa baru sekitar 2 tahun Pak. Setelah 2 tahun, setelah dilantik 1 tahun baru mulai proses bangun ini? Ya, penyesuaian Pak, menyelesaikan masalah sengketa tanah diselesaikan. Ya, tahun kedua mulai kami membersihkan Pak. Sengketanya masalahnya masalah apa? Tanah di sini pemiliknya tidak mau memberikan akses kepada pemerintah untuk membuka wisata di tempat ini. Sehingga kami mencari solusi dan beliau mau menjual tanah ini, dan alhamdulillah kami sudah bebaskan. Jadi beli putus? Dibeli putus. Alhamdulillah. Berarti ke depan yang mau dikembangkan tinggal penataan sama apalagi yang mau fasilitas? Ya, fasilitas Pak. Kami di sini fasilitas masih sangat kurang. Melihat tadi pengunjung yang sangat luar biasa, kami kewalahan, dan kamar mandi kami masih sederhana. Tempat sholat atau musola juga kami belum punya Pak. Jadi mungkin ke depan kami meminta kepada pemerintah daerah bisa memperhatikan keluhan atau kekurangan-kekurangan di tempat kami. Jadi pengelolaannya ini dikelola BUMDes atau dikelola oleh pribadi atau perusahaan atau apa? Saat ini dikelola secara masyarakat pribadi. Ya, kami juga meminta BUMDes untuk masuk untuk membantu permodalan, modal membuat gazebo, kemudian membuat yang lain supaya bisa menghasilkan juga untuk desa Pak. Lantas bagaimana sistem baginya antara pribadi sama BUMDes? Taruhlah kalau nanti juga masuk pemerintah daerah, bagaimana nanti aturannya? Mungkin nanti Pak kami didudukan atau kami dudukan bersama kira-kira seperti apa supaya masyarakat pemilik lahan ini juga tidak dirugikan Pak. Jadi mungkin masyarakat bisa mengerti pembagiannya ke BUMDes berapa, ke Pemda berapa, kemudian ke pemilik lahan berapa. Oke, sekarang itu kita bicara tentang regulasi pengaturan pembagian bagi hasil. Nah, sekarang kita lihat, ini kan dulu Torobulu ini semerawut, tidak ada akses, tidak ada parkiran. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan dari mulai penataan parkiran? Apa harus dibuatkan supaya pemerintah daerah bisa masuk? Kami pemerintah daerah mungkin bisa membantu seperti itu Pak. Toilet, kemudian juga jalannya di drainase. Jalan tidak butuh dibesarkan? Ya, mungkin dibesarkan bisa dibesarkan Pak. Drainase juga biar tidak. Tempat parkiran saya lihat tadi ini kurang lebih hampir 1.000 pengunjung dengan jumlah kendaraan yang begitu besar, padahal luas parkiran juga sudah lumayan tapi masih menumpuk juga. Apakah masih ada lahan yang bisa dibebaskan? Ya, masih ada Pak. Lahan ini sampai di sebelah sana Pak kurang lebih 5 hektar ini lahan. Hanya saja yang terbuka yang mampu kami bersihkan karena ini lahan masyarakat. Ya kami hanya sekitar 2 hektar ini yang dibersihkan. Berarti masih ada 5 hektar. Masih ada kurang lebih 3 hektar Pak. Saya lihat ini Pak Desa kan masih banyak spot yang bisa kita jual di Gelora Beach ini. Gelora Beach yang dulunya ini Pantai Torobulu. Ini kita lihat ada di sini pohon. Ini rencana mau diapakan ini pohon supaya bisa bernilai wisata, bisa dijual, bisa menjadi panorama bagi pengunjung. Karena kan ada orang yang mau mandi, ada orang yang tidak mau mandi. Betul. Nah, kira-kira gimana ini anunya? Ini saya lihat ada pohon-pohonnya, alamnya bagus.
Kalau kami Pak, karena baru ini memulai, kami masih butuh perencanaan. Mungkin ke depan kami buat apa, karena saat ini kami belum memikirkan spot-spot yang lain, karena masih membersihkan dulu. Ya mungkin nanti tahap perjalanan ini bisa ada spot-spot baru untuk memperindah dan memperbanyak tempat-tempat foto di tempat ini Pak. Iya. Mungkin. Karena kita lihat dari pengunjung ini paling sekitar 10-20% yang mandi. Selebihnya ini duduk-duduk, tidak ada yang turun mandi. Artinya mereka carikan hiburan yang bisa mereka merasakan hiburan tanpa harus mandi. Artinya seperti manjat di atas rumah pohon, di rumah pohon mereka selfie-selfie. Di sini juga mungkin bisa Pak Desa dibuat spot tempat berfoto. Di sini dibuat menjulur ke sana ke pantai. Di situ ada dibuat seperti apakah dibuat perahu pinisi, model perahu pinisi di situ. Nanti di situ tempat berfoto. Satu kali naik berfoto minimal 5.000 10.000 rupiah bayar. Nah, itu bisa. Jadi ini blank spotnya dibuat, nanti dipasang sana tiangnya. Di sini ada orang keluarga di sini bisa bikin perahu-perahu kecil yang model perahu pinisi. Seakan-akan dia ada berlayar di atas perahu, padahal dia ada di atas sini. Nah, di sini juga bisa anak-anak dalam di sana juga di gunung sana bisa dibuatkan pylon box, dari sana meluncur ke sini. Nah, dari bukit ini ke sana juga dibikinkan anak-anak kecil itu yang gantungan. Nah, jadi anak-anak bisa jalan tapi pakai pengaman semua. Jadi kalau saya lihat ini Torobulu insya Allah alternatif tempat Gelora Beach ini alternatif tempat yang bisa menarik wilayah, karena wilayah Torobulu ini wilayah pertengahan. Pak Desa juga bisa menarik wisatawan yang dari Raha. Pulau Bero ini di Pulau Bero. Kalau dia ke Raha, dia numpuk ferinya bermasalah, dia mandi dulu di sini. Di depan Pak Desa juga saya lihat ada pembakaran ikan. Nelayan itu bisa dibikinkan juga, konsepnya adalah rumah asap ikan. Ya, asap ikan. Jadi dia datang mandi, pulang dia bisa beli ikan. Ke depan setelah ini apa yang mau dikerja lagi Pak Desa? Ya, mungkin Pak kekurangan kami itu, kami belum punya buah tangan yang bisa dibawa pulang pengunjung. Ya mungkin saya bersama masyarakat mencari kreativitas atau seperti tadi masuk hasil asap ikan yang bisa kami tawarkan kepada pengunjung sebagai kenang-kenangan pulang dari Pantai Gelora Beach. Mungkin kedepannya itu Pak, kami UMKM ini yang akan kami hidupkan kembali sesuai dengan potensi dan bahan baku yang ada di Desa Torobulu. Nah, termasuk ini Pak Desa ini ada apa namanya nih yang Sero Pak. Sero. Sero ini juga menjanjikan sama wisatawan karena dia bisa mengambil ikan segar. Ikan segar Pak, benar. Nah, jadi datang ke sini hanya membawa uang, nanti dikasih paketnya kalau mau di sini makan ikan segini harganya. Nah, tapi dikasih tahu pengelola di sini, jangan dikasih naik-naik terus harga. Jadi harga dia flat terus, harga ikan begini, harga ini begini. Jadi orang, oh saya tidak usah bawa makanan, saya beli saja di Torobulu, di Gelora Beach. Ini bagus ini Pak Desa, luar biasa idenya Pak Desa ini. Nah, sekarang kita kembali ke pengelolaan Gelora Beach. Ini bagaimana penanganan ini sampah-sampah? Karena efek orang banyak kan tidak kesadaran, membangun kesadaran masyarakat itu kan tidak langsung tumbuh kesadaran itu. Nah, mungkin bagaimana Pak Desa menangani ini sampah? Karena kalau sampah juga berserakan jadi kotor kan ini tidak bisa lagi kita jual karena nanti jadi tempat sampah. Kira-kira apa yang mau dikerja ini? Ya, pertama Pak, kami sudah berkomitmen dengan para pedagang dan penjual di sini. Setelah pengunjung datang, ya semua penjual ini bersama-sama membersihkan kembali pantai yang ada di sini. Sampah-sampahnya dikumpul, dibakar, dipisahkan. Kalau ada yang bisa dijual, untuk dijual. Kemudian yang tidak bisa kami bakar Pak. Seperti itu. Jadi saran saya kalau bisa jangan dulu dihindari main bakar. Lebih bagus dipisahkan sampah organik, sampah plastik, sampah yang bisa terurai. Habis itu kalau bisa ya bisa dibuat juga kompos dan seterusnya. Bagus itu Pak Desa. Ya sudah ada organisasi pengelolaannya ini? Ya untuk saat ini Pak masih
biasa saja, hanya menunjuk-nunjuk, belum terstruktur dengan baik, Pak. Ya, itu kekurangan kami, Pak, karena ini awal. Ya, oke, mungkin ke depan Pak Desa sambil diperbagus infrastrukturnya, sambil dipermantap penataannya. Mungkin saran saya ke depan Pak Desa dibuatkan kelembagaannya dulu, organisasinya dikasih bagus, habis itu dibaguskan penataan perencanaannya supaya setiap waktu kita datang di sini ada perubahan. Setiap waktu ada perubahan. Oh, ada lagi yang ini dibangun. Nah, terakhir mungkin ini kan pantainya agak saya lihat lumpur. Mungkin bagus Pak Desa ke satu waktu kalau kita tidak tahu entah kapan ada rezeki, ditimbun ini Pak Desa jadi pasir. Minimal tanpa tempat bermain anak-anak semakin luas. Di sana juga ada batu-batu, mungkin dibersihkan supaya kalau membeludak orang kan bisa pilihannya panjang. Apa saja yang setelah permandian Gelora Beach ini yang bisa kita dapat kalau kita berkunjung ke sini? Pertama, selain Gelora Beach, kami juga di Torobulu sudah mulai membersihkan di depan sana, Pak. Ada benteng, ada bunker. Itu ada sekitar 2 buah. Nah, itu kami namakan bunker Nippon. Oh, Jepang. Peninggalan Jepang. Ya, kami berikan. Di situ sudah bersih dan itu menjadi salah satu peninggalan sejarah yang sudah kami bersihkan. Mudah-mudahan bisa tetap kami lestarikan. Nah, selain itu, setelah masuk ke sini banyak spot. Di sini ada selain pantai, kita bisa juga melihat ke depan kita ada hutan. Ya, mungkin ke depan kami juga akan membersihkan dan menjadi wisata hutan dengan berbagai jenis hewan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan ke depan bisa kami kembangkan juga. Hewan apa saja? Nah, di sana ada monyet, ada burung. Guanya itu gua alam atau gua apa? Gua yang bisa orang masuk atau memang hanya gua kelelawar? Ya, gua alam, Pak. Gua alam, dan dia bukan buatan, gua alam. Nah, di situ di zaman dulu tempat persembunyian juga, Pak. Ya Pak Camat, setelah melihat animo serta semangat Pak Desa dan kita lihat euforia masyarakat untuk berkunjung di Gelora Beach ini, menurut Pak Camat gimana nih untuk pengembangannya? Alhamdulillah, semenjak ditampuk pimpinan Kepala Desa Saudara Nilham yang dilantik 24 Januari 2020, yang saat sekarang ini kurang lebih 2 tahun perjalanan kepemimpinan beliau. Ini sebuah hasil pemikiran ketika beliau aktif dalam program Desa Emas secara nasional dan aktif melakukan workshop, sehingga dengan buah pikiran habis dari pelatihan itu menjadikan bahwa Desa Torobulu yang memang beberapa tahun sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bahwa Torobulu itu merupakan salah satu destinasi wisata terkhusus di Kecamatan Laya, itu Desa Torobulu. Desa Torobulu ini sejak kepemimpinan beliau Pak Nilham dengan buah pikiran yang cemerlang, melihat sejauh ini memang agak panjang prosesnya ini, sehingga terbuka yang saat sekarang seperti ini, sekalipun dadakan dan sederhana, yang fasilitas prasarana yang ada dalam kurang presentatif, tapi itulah sebuah pergerakan awal yang kita semua masyarakat Konsel ini menikmati bahwa wisata Desa Torobulu ini luar biasa. Perjalanannya memang prosesnya cukup alot pada saat itu, dari tahun 2020 sampai 2021 ini, dengan karya pembiayaan diri sendiri, tidak melibatkan pemerintah pada saat kemarin ini. Dari awal membuka jalur akses jalan, membebaskan lahan, itu luar biasa, Pak. Karena mulai dari pemilik lahan ini memang rumpun keluarga itu tarik-menarik, mau jual atau tidak. Setelah mengedepankan dengan ikonnya Kecamatan Laya sebagai destinasi wisata, Desa Torobulu ini luar biasa. Sekalipun fasilitas kurang memadai apa semua, tetapi wahana alam yang ada di sini dapat menjanjikan peningkatan ekonomi masyarakat. Kita bisa saksikan bersama sepanjang koridor pintu masuk sampai bibir tebing ini, masyarakat Desa Torobulu memanfaatkan untuk berdagang. Dan ini merupakan salah satu peningkatan ekonomi masyarakat, apalagi saat sekarang ini masuk masa pandemi COVID-19,
pemulihan ekonomi itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, daerah maupun kami ini di kecamatan. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi ini Pak Camat, Torobulu ini kan dulu dikenal dengan tempat pelelangan ikan. Kalau kita lihat progresnya kan bisa kita sandingkan ini antara TPI, tempat pelelangan ikan, di mana di situ ada wisata kuliner, makan ikan hanya dibayar tumbuhnya, tidak dibayar ikannya. Ini mungkin bisa juga diintegrasikan antara wisata kuliner di sana dengan permandian Gelora Beach ini. Saya kira seperti itu, Pak. Ketika ada kepedulian pemerintah kabupaten melihat sejauh ini, kami bisa, pemerintah desa Torobulu melihat sejauh ini yang saling memanfaatkan kondisi yang ada di sini, yang memang juga desa Torobulu ini dari 25 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, satu-satunya yang memiliki TPI, tempat pelelangan ikan, satu-satunya di Kecamatan Lea. Ada satu di Tinaga, tapi dia PPI. Ini TPI. TPI ini melalui berbagai program yang ada di Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, sudah berbagai program yang masuk sampai memperdayakan masyarakat, kelompok-kelompok perikanannya, yang saat sekarang ini sudah beberapa tempat yang dibangun oleh pemerintah daerah melalui program di Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu tempat pelelangan, tempat pengasapan ikan. Inilah yang bisa diangkat ikonnya ini, bisa disandingkan dengan destinasi wisata ini sebagai tempat kuliner yang bisa menjanjikan kepada masyarakat sebagai daya tarik untuk datang ke sini. Jadi bukan cuma tempat mandi-mandinya, tetapi ada sebuah hasil karya masyarakat di Desa Torobulu ini, keterampilannya yang memang juga tidak terdapat di tempat desa pesisir lain. Apalagi kita di sini terkhusus ada masyarakat Bajo, yang keluarga Bajo, yang memang pekerjaannya intens turun ke laut, mencari sebagai pencari hasil laut yang juga bisa dimanfaatkan. Sehingga pemerintah bisa meningkatkan, melihat sejauh ini bisa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan kita yang saat sekarang ini di masa pandemik seperti itu juga. Oke, tadi ini bincang diskusi dengan Pak Desa Torobulu yang sangat-sangat inspiratif, punya ide untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Torobulu, Pak Nilham SPD, bersama Pak Camat Lea, Pak Hadismar SPI. Insya Allah datang berkunjung di wisata Gelora Beach. Bukan saja kita mendapatkan pantainya, tapi kita bisa melihat bukitnya, bisa melihat alamnya, dan yang paling penting di sini ada ikannya. Karena bisa kita mencicipi ikan segar, apalagi kalau datang subuh-subuh di musim gelap. Sampai jumpa.